Bapak sudah menyiapkan Al-Quran, Pak? Al-Quran sudah, Pak. Ya, Spidol, silakan dibuka Al-Baqarah saja, Pak. Al-Baqarah. Baik, sudah, Pak. Ayat berapa, Pak? 3 ayat ya, Pak ya. 254, 255, 256. 3 ayat saja, Pak. Silakan dibaca, Pak. 254 sampai 256, Pak. J, 3 ayat. Ya, baik. 5, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Baik, Pak. Silakan ditulis, Pak. Ya Ayat Pak, yang pertama tadi, ayat yang ayat pertama. yang pertama. Ya. Satu ayat saja ditulis, nanti tunjukkan kamera ya, Pak ya. Ya baik Pak.
Sudah, Pak? Coba diperlihatkan, Pak. Nggak kelihatan ya, Pak, background Bapak itu ya. Nggak nampak, Oke, Pak? bentar, Pak. Bentar, Pak, bentar. Nah, sudah segitu aja. Oke, cukup, Pak. Oke, Pak. Bapak ngajar kelas berapa, Pak? Ngajar kelas 3, Pak. Kelas 9. Oh, kelas 9. Ya, kelas 9. Silakan Bapak ngajar cuplikannya seperti apa. Jangan semuanya ya, hanya cuplikan saja. Nanti disesuaikan dengan modul ajar yang Bapak bikin. Ya, Baik. saya ingin tahu seperti apa Bapak ngajar sebenarnya. Silakan, Pak. Boleh ditampilkan PPT-nya sedikit, Pak? Ya, waktunya 10 menit, Pak. Kalau Oke, bisa baik. ya Ini PPT. mungkin. Oh, izin share screen ya, Pak ya. Udah kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran PAI pada pagi hari ini dalam materi indahnya pergaulan dan komunikasi Islami. Sebelum pembelajaran kita mulai seperti biasa, Bapak ingin melihat kesiapan Ananda terlebih dahulu dalam mengikuti pembelajaran ini. Ketua kelas mohon disiapkan terlebih dahulu. Aziz, silahkan. Baik, mari kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Ahmad. Silakan Ahmad memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik Ananda semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, Ananda semua, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin melihat kehadiran Ananda terlebih dahulu. Siapa di antara Ananda yang pada pertemuan kali ini tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita tadarus bersama-sama terlebih dahulu, lanjutan dari juz 30 yang kita baca kemarin. Sekarang tibanya pada surah Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Baik Ananda semua, semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi kita menjadi lebih semangat pembelajarannya dan kemudian juga ilmu yang akan Bapak sampaikan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, Ananda mampu menjelaskan pengertian jenis etika pergaulan dan juga komunikasi Islami. Kemudian yang kedua, Ananda mampu membuat video terkait indahnya pergaulan dan komunikasi Islami. Makanya pembelajaran kita pada hari ini adalah PJBL atau Project Based Learning. Harapannya nanti Ananda bisa membuat video berupa project berupa video di akhir pembelajaran. Baik Ananda semua, sebelum kita mulai, mari kita hidupkan suasana terlebih dahulu untuk lebih bersemangat lagi. Seperti biasa kita tepuk alif dengan Bapak semua. Alif, sikapnya sempurna, tangan dilipat, badannya didudukkan sempurna lurus ke depan, kemudian ba titiknya satu tepuk satu kali, kemudian ta titiknya dua tepuk dua kali, dan sa titiknya tiga tepuk tiga kali. Oke semuanya. Alif, bagus. Ba, ta, alif. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Ananda semua,
Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Ananda semua terkait materi indahnya pergaulan dan komunikasi Islami. Pertanyaannya yang pertama adalah, kenapa kita harus memiliki etika dalam pergaulan dan juga berkomunikasi? Iya, Bunga, silahkan. Oh iya, benar sekali Ananda, karena itu sebagai rambu-rambu bagi kita dalam pergaulan dan juga berkomunikasi pintar. Ada lagi nak, siapa yang bisa? Budi, silakan. Apa jawabannya, nak? Iya, karena itu diterangkan di dalam agama kita. Pintar sekali Ananda semua. Ya, kemudian yang kedua, Bapak pengen nanya lagi. Dalam Islam, siapa yang menjadi teladan kita dalam pergaulan dan juga berkomunikasi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Adib, silahkan. Orang tua. Ya, benar, orang tua. Ada lagi enggak siapa yang menjadi teladan kita? Putri? Ya, guru. Betul juga. Ayo, siapa lagi yang bisa memberikan jawaban lebih tepat? Fauzan? Nabi Muhammad? Iya, pintar sekali. Baik, Ananda semua. Pertanyaan kedua dalam Islam yang menjadi teladan kita adalah dalam berakhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ananda semua. Kita masuk ke materi kita. Etika pergaulan itu seperti apa? Sebelum kita masuk ke proyek, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu. Etika pergaulan itu adalah aturan atau prinsip yang mengatur bagaimana seorang berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain dalam berbagai situasi sosial. Dalam kita beragama Islam, tentu aturan tersebut harus disesuaikan dengan ajaran kita agama Islam. Baik, apa saja pembagian etika pergaulan dalam Islam itu? Ada 4. Yang pertama, bagaimana kita bergaul dengan orang yang lebih tua. Bagaimana bergaul dengan orang lebih tua itu? Pertama, kita harus mengucapkan salam ketika bertemu di antaranya, bertutur kata yang baik, menghormatinya dengan tulus, mengikuti nasihatnya, dan lain sebagainya. Kemudian bergaul dengan teman sebaya, teman satu kelas dan seumuran dengan kita bagaimana? Yang paling penting adalah kita tidak menyinggung privasinya, saling menghargai, saling memahami, saling mengingatkan, dan mendamaikan jika ada pertengkaran. Kemudian berikutnya, etika pergaulan dengan yang lebih muda, yang lebih kecil daripada kita, adik kelas kita atau adik kita di rumah. Yang pertama, kita harus menyayanginya dengan sepenuh hati. Kemudian kita juga berupaya memberikan nasihat kalau dia bersalah. Itu pada kuncinya seperti itu. Dan yang paling penting adalah bergaul dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Itu yang sangat ditekankan dalam agama kita Islam. Bagaimana pergaulannya? Yang pertama, tidak boleh kita berdua-duaan. Kalau kita ingin pergi, mesti lebih dari 3 orang. Tidak boleh berdua-duaan. Ananda semua, mungkin Rasulullah juga menyampaikan kepada kita bahwasanya misi dari Rasul itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik, kita masuk kepada proyek kita karena pembelajaran kita PJBL. Bapak ingin mengorientasikan proyek kita terkait video. Ananda membuat video tentang indahnya pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Ananda semua silakan duduk sesuai kelompok yang telah Bapak bagi tadi malam di grup WA. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing, 1, 2, dan kelompok 3 juga kelompok 4. Kelompok 1 membuat video tentang etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Kelompok 2 etika pergaulan dengan teman sebaya. Kelompok 3 etika pergaulan dengan yang lebih muda. Kelompok 4 etika pergaulan dengan lawan jenis. Silakan Ananda duduk berkelompok. Silakan Ananda langkah berikutnya diskusikan pembagian tugas dalam kelompok Ananda. Diskusikan alur pembuatan videonya nanti bagaimana, siapa yang mau merekam, bagaimana mengeditnya nanti, dan juga finishing. Silakan Anda bekerja. Bapak juga akan melakukan penilaian di rubrik yang Bapak pegang terkait keaktifan Anda semua dalam proses proyek ini. Videonya, ya Budi silakan. Ya boleh, videonya boleh dibuat di dalam kelas atau di luar lingkungan kelas, tapi tidak boleh jauh-jauh agar dapat Bapak amati Anda semua dalam bekerja. Oke, Bapak ingin melihat bagaimana keaktifan Ananda juga mengisi nilai, buku nilai, lembaran rubrik nilai yang ada pada Bapak. Oke, Alhamdulillah sampai kita pada batas waktunya Ananda semua, silakan menampilkan tayangan dari videonya masing-masing. Kelompok 1 silakan tampil. Iya, silakan nak. Silakan kita melihat bersama-sama, ditampilkan di LCD proyektor di Infocus Bapak. Ya luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, videonya sangat menginspirasi bagaimana cara kita bergaul dengan orang lebih tua. Kelompok 2 silakan bergaul dengan teman sebaya. Fauzan silakan nak. Ya luar biasa, videonya sangat menginspirasi, memberikan pemahaman pada kita bagaimana etika pergaulan dengan teman sebaya. Kelompok 3 silakan nak,
bergaul dengan yang lebih kecil daripada kita. Juga luar biasa videonya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan terakhir kelompok 4 bergaul dengan lawan jenis. Ya, sangat luar biasa menarik sekali kita mendapatkan pemahaman bagaimana batasan-batasan pergaulan dengan lawan jenis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ananda telah berhasil menyelesaikan proyek ini dengan baik. Baik Ananda semua, untuk evaluasi dan refleksi, Bapak sudah mengirim link quizzes yang telah Bapak kirim tadi malam di grup WA. Silakan Ananda mengeluarkan Android-nya, silakan dibuka, silakan dikerjakan soal-soal yang telah Bapak buat sebanyak 10 buah. Kita mulai dari sekarang. Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, baik Ananda semua, waktunya telah selesai. Kita lihat siapa yang paling tinggi yang paling tinggi nilainya. Ternyata anak Bapak Sulaiman mendapatkan nilai 100. Yang kedua ada Afrizal nilainya 95. Dan yang ketiga Zulbaidah nilainya 90. Luar biasa. Semuanya hebat, semuanya nilainya di atas KKM kita. Baik Ananda semua, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita ingin merefleksi bersama-sama terlebih dahulu pembelajaran kita di kertas post-it yang telah Bapak bagikan kepada Ananda semua. Silakan Ananda tuangkan jawaban dari 3 pertanyaan ini dengan bahasa yang simpel saja, nanti ditempel di dinding dekat Ananda atau di papan tulis boleh juga. Yang pertama, apa bagian materi indahnya pergaulan dan komunikasi Islami yang paling menarik bagi Ananda? Kemudian yang kedua, konsep mana yang Ananda rasa paling sulit dipahami? Dan yang ketiga, bagaimana Ananda dapat menerapkan indahnya pergaulan dan komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan dijawab, Nak. Oke, selesai. Alhamdulillah. Silakan ditempel di depan di papan tulis. Luar biasa jawaban dari Ananda semua, beragam-ragam. Luar biasa jawabannya. Alhamdulillah. Ananda sudah menunjukkan pemahamannya terkait materi kita pada pertemuan kali ini. Maka kesimpulannya, kita bersama-sama membaca bahwasanya etika pergaulan itu adalah aturan atau prinsip yang mengatur bagaimana seorang berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain dalam berbagai situasi sosial. Dan yang kedua, etika pergaulan itu dalam Islam ada 4, bagaimana bergaul dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebaya, dengan orang yang di bawah kita umurnya, dan dengan lawan jenis. Baik, Alhamdulillah Ananda semua, pembelajaran kita telah selesai, dan untuk minggu depan silakan Ananda membaca materi lanjutan terkait indahnya pergaulan dan komunikasi Islami pada pertemuan yang kedua. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ananda semua jaga kesehatan dan sholatnya dijaga, baca Quran juga dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke Pak, sudah selesai. Halo Pak. Halo Pak. Pak, Pak Sigit, Pak. Ke belakang. Sudah Pak, Pak Yusro. ya Alhamdulillah sudah Pak.
Mohon maaf saya ke kamar kecil Iya, sebentar ya. nggak apa-apa, Pak. Dari tadi nungguin 4 orang ini jadi tak coba makan sebentar. Iya. Baik Pak Isra ya. Bapak TP-nya apa nih Pak? Siswa mampu apa? Tujuan pembelajaran, Pak, di modul ya, Pak. Tujuan pembelajarannya ada tiga. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian jenis etika pergaulan dan komunikasi Islami. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat video karena pembelajarannya PJBL, Pak, video terkait indahnya pergaulan dan komunikasi Islami. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pentingnya etika pergaulan dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik. Apakah tiga tujuan ini semuanya tercover di alat ukurnya Pak? Jadi Eh, misalnya siswa mampu membuat video. ada Pak, Itu cara mengukur. membuat video itu berarti ada LKPD nanti karena pembelajaran kita PJBL, LKPD yang dituangkan di situ adalah terkait bagaimana sintak dari PJBL itu sendiri. Mulai dari peserta didik, pertama guru terlebih dahulu eh, menentukan proyeknya seperti apa disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Proyek kita membuat video seperti ini. Kelompok satu dibagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok satu video terkait etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Kelompok dua etika pergaulan dengan seumuran atau teman sebaya. Kemudian kelompok tiga video terkait dengan orang yang di bawah kita umurnya. Dan kelompok tiga pergaulan dengan lawan jenis. Lawan jenis. Kemudian sesudah itu barulah langkah-langkah proyek itu disusun oleh peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mereka duduk di sana. Kemudian sesudah itu mereka menyusun jadwalnya. Kita sepakati jadwalnya di sampai berapa menit atau berapa jam pembuatan video tersebut dalam PBM yang berlangsung. Sesudah disepakati jadwalnya, mereka bekerja sama, berkolaborasi di dalam itu. Kita juga melakukan penilaian, Pak. Penilaian di situ dari observasi terkait keaktifan mereka, dari rubrik yang kita punya. Kemudian setelah selesai proyek itu dibuat oleh peserta didik, ada yang di dalam kelas buat videonya, ada juga yang di luar kelas, tetapi tidak jauh jaraknya agar dapat diamati oleh kita selaku guru. Kemudian sesudah itu mereka menampilkan proyeknya, dikirim ke WhatsApp atau lewat flash disk, ditayangkan nanti melalui LCD proyektor. Itu penampilan proyeknya, kemudian yang terakhir baru dilakukan evaluasi dan refleksi secara bersama-sama. Kemudian untuk alat ukurnya tentu yang pertama pengertian itu kita akan melakukan tes nanti, tes formatif di dalam PBM itu kita berikan soal objektif dan juga soal esai. Kemudian terkait proyek tersebut kita akan melakukan penilaian melalui lembar observasi, kemudian proyeknya nanti seperti apa, dibuatkan rubrik penilaiannya ketercapaiannya seperti apa. Mungkin seperti itu Pak, secara umum. Ya, ya, yang menilai sikap Bapak atau siapa ini? Yang menilai sikap kita Pak, ketika peserta didik bekerja dalam kelompoknya, keaktifannya bagaimana, kemandiriannya bagaimana, kemudian kontribusinya di dalam kelompok seperti apa. Kita melakukan melalui lembar penilaian yang sudah kita sediakan, kemudian kita tinggal memberikan checklist-checklist di kolom-kolom tersebut. Bapak ngajar berapa anak satu kelas? Kebetulan saya mengajar 4 kelas, Pak. Satu kelas itu ada yang memang agak berlebih, Pak, dari pembahasan kita kemarin. Kata Bapak kan 28, kebetulan di sekolah. Ada yang 32, ada yang 33, Pak. Ada 4 kelas. 4 kelas kali 4 kelas, tiga puluh berarti dua, sekitar 120 anak lebih, Pak. 120 anak lebih. Bapak mengamati sendiri kah? Iya, diamati Pak sendiri. Jadi kelas pertama dipakai PJBL ini, kemudian ketika mereka berdiskusi diisi lembar pengamatan tadi itu kelas B juga demikian, kelas C sampai ke kelas D. Capek nggak Pak? Kalau dibilang capek, iya juga Pak. Tapi kan itu tugas kita gitu. Ya capek juga. Kalau misalnya ya ini misalnya. Ya, Kalau yang menilai temannya sendiri boleh nggak Pak? boleh Pak penilaian teman Penilaian sejawat. enak mana Pak? Temannya yang menilai,
nanti laporan ke Bapak atau Bapak menilai semua anak 120 anak Eh, itu Bapak nih. ya, di lembar penilaian itu memang masukan dari Bu Prof kemarin memang seperti itu juga Pak, sama seperti Bapak, penilaian dari teman sejawat juga untuk lebih membantu kita di dalam kelas, maka memang rencana juga seperti itu, seperti yang Bapak masukkan, penilaian dari teman sejawatnya nanti dilaporkan kepada kita. Ya, nanti tolong direvisi Pak ya. Ya, Misalnya satu kelompok itu ada 6 anak ya, 6 anak itu misalnya si Budi menilai si Rahman menilai siapa itu nanti si penilai nggak usah dikasih nama, ya, ya objektif. Nanti diganti itu apa judul kolom-kolomnya penilaian teman sejawat itu baik misalnya Pak. ya. Di formatnya Bapak isi sendiri sehingga kesannya Bapak nanti waktunya tidak habis untuk menilai tapi Iya Pak. benar-benar mendapatkan JBL-nya itu ya Pak ya. Iya Pak. Kemudian tujuan ketiga tadi apa Pak? Peserta didik itu Siswa akan mampu menganalisis pentingnya etika pergaulan dan komunikasi Islami dalam kehidupan sehari-hari. menganalisis ya. Saya tanya Pak, butir soal kognitif yang soal nomor berapa yang mengukur itu Pak? Oke, baik. Dilihat dulu ya, Pak. Ada 5 soal pilihan ganda kan punya Bapak itu. Ya, Masih itu ingat ya di 5. em, poin keempat dan poin kelima. Poin keempat itu apa yang seharusnya dilakukan seseorang ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam diskusi menurut etika komunikasi Islami. Kemudian yang kelima, menurut ajaran Islam, sikap yang baik saat berinteraksi dengan orang yang lebih tua adalah. Itu soal itu analisisnya di mana Pak? Ada analisisnya enggak? Analisisnya di bagian mungkin yang soal yang keempat itu ada kemampuan peserta didik untuk membedakan jawaban, Pak. Mereka menganalisa ketika kita berdebat dengan orang lain dalam diskusi, etika kita seperti apa. Jadi dianalisa oleh peserta didik. Yang poin A memaksakan pendapat tanpa mendengarkan, kemudian mengabaikan pendapat orang lain. Jadi ada nilai analisa di dalam seperti itu, Pak. Mereka Ya, membandingkan mana menganalisa kira-kira mana jawaban yang sesuai dengan etika komunikasi dalam Islam. oke. Jadi soal ini perlu dijelaskan oleh gurunya ya. Kalau misalnya Pak, kalau misalnya Pak Yusra, Bapak buat kasus di sini misalnya, kasus cerita lah, soal cerita itu ya, soal cerita, kemudian pertanyaan pertanyaannya berdasarkan cerita di atas ya atau paragraf di atas, analisis di bawah ini yang tepat adalah gitu. Itu saya kira lebih masuk soalnya ya. Iya. Atau mungkin soal isi, soal uraian ya. Coba analisislah ketika ada kasus begini-begini gitu. Itu kan isinya baru ada 2 atau Pak, coba tambah 1, 3 gitu, misalnya nomor 3. Hmm. Nah, nanti anak seperti yang saya sampaikan di awal ya, jadi manusia itu tahu ya, kemudian dia berpikir, kemudian dia bernalar. Nah, ajaklah siswa untuk bernalar ya, kasih soalnya itu. Biar supaya Pak Yusro tahu bahwa anak itu sedang melakukan penalaran. Nah, dengan begitu Bapak apa ya, berkomitmen bahwa apa yang Bapak sampaikan itu mampu diukur ya. Oh, ternyata anak paham dengan yang saya sampaikan. Ilmu yang saya transfer itu anak bisa memahaminya dengan cara menganalisis. Berpikir tingkat tinggi gitu kan Mas. Baik Pak, saya kira itu Pak ya. Jadi asesmen ada 3 Pak ya. Asesmen diagnosis. Diagnosis sudah ada belum Pak? Asesmen diagnosis itu dari di awal pembelajaran kita melakukan penilaian kepada Coba peserta didik. tunjukkan di mana Pak? Di modul ajar Bapak. Di bagian mana?
Bapak melakukan asesmen diagnosis. Di sini dari pertanyaan pemantik barangkali Pak ada dari asesmen diagnostiknya. Lain, Pak. Gimana Pak? Lain. Pertanyaan pemantik sama asesmen diagnosis lain. Mungkin nanti dieksplisitkan saja Bapak ketika nanti apa itu kegiatan PPL atau UKIN ya, goalnya kan nanti di UKIN unjuk kinerja Bapak. Misalnya ini kan coba cek ya di kegiatan pembukaan itu ada 8, mungkin Iya, ditambah iya. 9. Guru melakukan asesmen diagnostik yang berupa tes kemampuan awal peserta didik untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mempelajari atau dalam belajar materi ini itu. Ya, nanti tolong ditambahkan nomor 9 itu mungkin ya. Ya baik Pak. Di nomor 9 ya Pak. Ya, di pembukaan kan ada 8 ya Pak, betul. Ada. Iya ada 8. Ya, ditambah satu berupa asesmen diagnostik ya, Ya, yang mengukur kemampuan awal peserta didik. baik Pak. Tidak hanya itu, ya pokoknya intinya ingin mengetahui keunikan dari 32 anak Bapak itu ya, ah, gaya belajar visual siapa, kinestetik siapa, apakah ada yang matanya minus ya, Ya, kemampuan memandangnya jelas maka dia harus didudukkan di depan dan seterusnya lah, pokoknya itulah. Untuk ya istilahnya memotret kesiapan anak dalam kesiapan mendengarkan Bapak mengajar. baik Pak. Itu intinya. Oke, untuk kegiatan inti saya kira sudah bagus ya. Ada langkah-langkah PJBL ada berapa Pak? PJBL ada 6 Pak. Oke, 6-6-nya sudah masuk di situ ya. Insya Allah sudah Pak. Pertanyaannya Pak, pada langkah keberapa karena ini Bapak kan ngajar generasi Z ya, yang di mana Ya, generasi Z itu harus dibekali dengan 4C ya. 4C itu critical thinking, creativity thinking, collaboration, reflektif. communication. Itu ada di langkah berapa, Pak? Oke. Di mana anak melakukan kolaborasi, di mana anak melakukan komunikasi, Ya anak baik, melakukan mungkin bisa kita sampaikan di sini, Pak. Mulai dari step kedua dari mendesain perencanaan itu mereka sudah mulai di situ ada critical thinking. Critical thinking dalam artian di sini ketika mereka mendesain video seperti apa yang mau dibuat, mereka saling berpikir. Kemudian di situ juga ada kolaborasi di dalamnya. Mereka saling bekerja sama, bertukar bertukar informasi. Ini seperti ini bagusnya. Kalau dari menurut si A, ini seperti ini. Mereka berkolaborasi di dalamnya. Kemudian di langkah berikutnya juga demikian. Ketika mereka menyusun jadwal, mereka bersepakat di dalamnya jadwalnya seperti ini. Hari ini seperti ini bagaimana lokasinya di sini kita buat. Nanti yang tukang ngambil gambarnya siapa, tukang edit videonya siapa. Mereka saling bekerja sama, berkolaborasi di dalamnya. Kemudian juga guru juga memonitor keaktifan perkembangan proyek. Di situ juga guru melihat bagaimana keaktifan siswa dalam mengeksekusi proyek tadi itu. Apakah mereka ada memberikan sumbangsi pikiran, di sini mereka bisa berpikir kritis, videonya sebagusnya seperti ini seperti ini memberikan masukan, mereka berkolaborasi, mereka juga memberikan ide-ide terkait bagusnya video tersebut. Mungkin di langkah-langkah ini tertuang seperti itu, Pak. ya, Sampai juga ya, kepada yang tahu nanti kan. mereka menampilkan proyeknya di depan, mereka bisa berargumen ketika ditanya oleh peserta didik yang lain, ini kenapa videonya seperti ini. Mereka saling berkolaborasi, memberikan jawaban, dan juga memberikan sumbangsi pemikiran terhadap video yang telah ditayangkan. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa penjelasan Bapak ya. Eh, Modul ajar ini kan yang tahu Bapak kan. Ya, Penguji saya kira tidak ya tahu betul ya, tidak mungkin baca apa detail dari modul ajar Bapak gitu. Nah, kalau pengen efektif Pak, biar supaya nilainya Bapak bagus ya, itu tolong misalnya mendesain perencanaan produk ada 5 itu. Nah, itu mana yang
berpikir kritis, mana yang berpikir kreatif, sampai memonitor keaktifan dan perkembangan proyek itu mana yang kolaborasi, mana yang komunikasi itu, tolong dikasih dalam kurung itu, Pak. Berarti di ujungnya, Pak, kita bikin dalam kurung seperti itu. Ya, dieksplisitkan, Oh, di berpikir, eksplisit. oh ya, mendesain perencanaan produk. Nomor satu ini adalah anak berpikir kritis, ya, Oh, ditulis gitu. saja dalam kurung, Oke, baik, Pak. berpikir kritis, gitu ya. Nanti langkah ketiga, misalnya peserta didik mendapatkan pengarahan dari guru tentang kegiatan LKPD, misalnya. Atau nomor empat ini Pak, misalnya peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek. Oh ini dalam kurung anak berkomunikasi dengan temannya. Iya. Dalam kurung berkomunikasi. Baik. Boleh nanti diwarnai merah. Iya, di warna merah, ada, Pak. Iya, iya, iya. Ya seperti tadi loh Pak, Iya, menambahkan di pendahuluan nomor 9 dieksplisitkan ada asesmen diagnostik. baik, Di Pak. kegiatan inti juga sama Pak, nanti 4C itu Hmm. dieksplisitkan ditulis mana yang kritis, kreatif itu. Kemudian mana yang TPACK, mana yang ada unsur teknologinya Pak misalnya. Teknologinya tadi ketika mereka menampilkan project itu, Pak, kan bisa mereka menggunakan info Nah, itu sebelumnya dikirim lewat WhatsApp, itu kan juga menggunakan teknologi. nah, itu dalam kurung TPACK. Oke, baik, Pak. Ya, seperti seperti itu akan nanti si asesor atau penguji Bapak ketika Bapak apa itu PPL atau mungkin nanti UKIN unjuk kinerja dengan Bapak memperlihatkan modul ajar Bapak yang terkesan lengkap, detail. Ini penguji seneng Pak, langsung dikasih misalnya 98. Wah, ini guru benar-benar guru profesional. Jadi penguji tidak perlu membaca detail lagi, ya tidak perlu mendengarkan Bapak ngomong, sudah cukup itu. Gitu ya. Baik, Sudah Pak. bagus itu ya. Ya, itu masukan saya. Kemudian berikutnya asesmen formatif. Asesmen formatif itu apa, Pak? Tadi diagnosis sudah masuk. Formatif itu apa, Pak? Asesmen formatif As- itu kita lakukan biasanya kalau format berarti sedang berjalan. Artinya kita melakukan asesmen di awal pembelajaran atau selama proses pembelajaran itu berlangsung, Pak. Berarti kegiatan yang dilakukan dalam asesmen formatif ini ya ketika peserta didik melakukan diskusi tadi, mungkin juga dari pertanyaan pemantik tadi juga bisa diambil beberapa. Dan yang paling intinya adalah ketika berlangsungnya pembuatan proyek tadi itu kita mempunyai lembar observasi masing-masing peserta didik yang saran dari Bapak tadi kan juga diberikan penilaian dari teman sejawat. Dari situlah nanti penilaian formatifnya akan keluar gitu, Pak. Nah, itu dimunculkan, Pak, di lembar paling akhir modul ajar itu kan. Ini belum Baik. bunyi ini asesmen atau penilaian pencapaian tujuan pembelajaran, bentuk asesmen. Nah, harusnya asesmen formatif, ya isinya apa? Oke, baik. Misalnya pengamatan sikap peserta didik dalam melakukan kerja kelompok, misalnya ya. Si A ngamati si B, si B ngamati si C, ini ada. Hmm. Intinya ini adalah asesmen formatif. Yang terakhir, Pak, asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu untuk mengukur ketercapaian hasil akhir ya. Hasil akhir, betul, Pak. Itu ada tiga kan, penilaian sikap, penilaian kognitif, dan Dan keterampilan keterampilan. tadi Keterampilan. sudah Bapak jelaskan. Oke, sudah Bapak jelaskan. Dan di di sumber itu tolong link internet harus muncul ya Pak ya. Jangan ditulis sumber internet dan buku lainnya yang relevan. Ini Oh gitu, Pak. Iya. kurang ya. Baik, Pak. Dieksplisitkan saja Pak sumber Baik, internetnya baik. mana, misalnya YouTube. Linknya dimasukkan ke dalam ya, Pak ya. Ya, link internet misalnya www atau http .com dan seterusnya ini dieksplisitkan, jangan begini Pak. Oke, saya kira itu Pak. Nah ini kan Bapak sudah kan lampiran materi satu, http drive.google dan seterusnya ini kan ada link-linknya itu ya. Iya, baik. Nah, baik saya kira itu Pak. Sekarang modul proyek Pak. Modul proyek P5 Bapak apa?
Modul proyek per 5 kalau untuk takaran sekolah di SMP Pak itu pembuatan ekobrik, tapi rencananya khusus untuk mapel PAI saya berencana untuk judulnya Sejuta Asmaul Husna Pak. Jadi dalam pembelajaran itu di 4 kelas itu rencana proyek yang akan ditekankan adalah pembuatan Asmaul Husna oleh peserta didik. Jadi tujuannya adalah untuk membudayakan kaligrafi kembali Pak, karena banyak peserta didik itu yang tidak begitu bisa menuliskan ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Jadi kita ingin membuat proyek seperti itu, Sejuta Asmaul Husna namanya. Di setiap kelas itu nanti 99 Asmaul Husna itu akan dibuatkan oleh peserta didik, nanti dibentuk kelompok-kelompoknya seperti apa. Kita jelaskan terlebih dahulu, kita berikan sosialisasi terhadap proyek tersebut. Jadi intinya adalah di 4 kelas itu nanti khusus belajar PAI dengan saya akan ada pembuatan judulnya sejuta Asmaul Husna Pak, tapi tetap 99 Asmaul Husna dibuatkan oleh anak yang berkeliling kelas, nanti ditempelkan, dibuat semenarik mungkin dengan bahan-bahan yang nanti kita carikan, mungkin dari sulaman bisa jadi demikian, atau cukup dengan menggunakan cat air atau menggunakan spidol spidol dan segala macamnya. Rencananya seperti itu, Pak. Ya, bagus idenya, Pak. Hubungannya dengan materi yang Bapak sampaikan tadi ada nggak? Kalau Asmaul Husna tentu berkaitan juga dengan, walaupun secara implisit tidak dari etika pergaulan belum kena, tapi intinya Allah itu mempunyai sifat yang Rahman dan Rahim, Pak. Dalam pergaulan kita harus seperti ini. Al-Latif juga, Allah itu berkasih sayang. Allah mempunyai sifat kasih sayang. Jadi penekanannya nanti di setiap materi PAI, bukan tidak hanya di materi indahnya pergaulan dan komunikasi Islami, di materi-materi yang lain ternyata semuanya kalau di bawah runut kembali ke belakang ada Asmaul Husna Allah yang bisa kita kita masukkan ke dalam. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, ya ada hubungannya ya nanti. Oke, Hmm. kita tutup dulu, kita simpan dulu. Sekarang PTK Bapak apa? PTK yang kemarin Bapak bahas, Pak, sempat bahas kita sebentar kemarin terkait efektivitas pengguna metode STAT dalam materi indahnya pergaulan dan komunikasi Islami terhadap hasil belajar PAI kelas 9 E di SMP Negeri 31 Padang. Itu judulnya, Pak. Coba dicatat, Pak. Saya usul judul ini. Coba dicatat. Sudah, Di, Pak. Siap dicatat, catat. dicatat, Pak. Ya, Hah? Ya Di- kan setiap masukan saya kan kalau bisa dicatat, dipertimbangkan kan. Iya, iya, iya. Nggih, Pak. Saya kasih judul, Pak. Saya Iya, kasih nggih, Pak. judul. Penerapan model PJBL, Penerapan penerapan model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas 9 SMP Negeri 31 Padang. Sudah, Pak. udah, Pak. Enak mana, Pak, kira-kira judul itu dengan judul Bapak yang ini? Penerapan model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan hasil PAI siswa kelas 9. Lebih simpel kayaknya dari Bapak. Jadi, Bapak sebelum ngajar menggunakan PJBL, anak dikasih ulangan pakai soal-soal yang sudah Bapak bikin tadi itu loh, Iya. ya Mm-mm. kan? Misalnya rata-rata 32 anak ini rata-rata nilainya 7, Iya. kemudian Bapak ngajar pakai PJBL ya, seperti Bapak ngajar tadi itu kan pakai langkah-langkah Iya. PJBL. Ternyata rata-rata anak naik dari 7 ke 8. Berhasil nggak PTK-nya? Berhasil, Pak. Nah, berhasil. Jadi Bapak sekali dayung 230 terlampaui ya. Nggih, Yang Bapak. ngajar PTK ya modul proyek P5. Jadi ini masalah efektivitas saja, Pak. Iya. Jadi saya sarankan PTK Bapak itu nggak perlu pakai setat. Nanti Bapak nggak setat itu langkahnya banyak, Pak. Tahu nggak Bapak langkah setat itu?
Iya, ada beberapa langkah Pak Ya. Start itu. Nggak usah diulang-ulang, PJBL saja, ya lakukan Iya, PJBL, ya kan, amati, observasi, ada peningkatan hasil belajar tidak, kan gitu. Jadi baik. Bapak sekali ngajar, PTK-nya kena, proyeknya kena gitu loh maksud saya. Iya, iya. Capek, Hmm. sudah PJBL, setat, ya kan, modul proyeknya Asmaul Husna, dan seterusnya. Udah, kira-kira Pak, kira-kira dari modul ajar Bapak itu kan bisa dilakukan PTK kan? Hmm. Bisa Pak. Bisa. Bisa nggak ada peluang nggak dilakukan proyek dari modul ajar Bapak itu yang baru saya sampaikan? Project kalau dikaitkan dengan Asmaul Husna tadi itu bisa Pak. Nggak, kalau proyek dikaitkan dengan ngajar Bapak tadi, proyek apa? Oh, dengan ngajar tadi itu mungkin ya proyeknya berupa hasil akhir dari pembelajaran tadi itu Pak, berupa video video ajakan terkait bagaimana etika pergaulan gitu Pak. Nanti video Nah, tersebut bisa gimana Pak? bisa nggak dibuat drama gitu, misalnya kayak di sinetron itu loh Pak, Bisa. role play, bermain Bisa Pak. peran misalnya. Bisa. Ada Lebih dikemas dalam bentuk role anak, play mungkin bisa Pak. ya nanti ada anak yang perbuatannya bagus, mungkin misalnya anak sekarang lah ya, mungkin anak SMP sekarang, ada yang anak pergaulannya kurang bagus, suka membuli, komunikasinya kasar, kurang sopan dan seterusnya dengan anak, ya itu misalnya dibikin desain seperti itu, dibikin proyek, kalau video jadi mungkin video short lah ya, video pendek itu, Iya, video ya. pendek. Ya, nanti Bapak buat skenario ya, tipikal A, tipikal B, kasus begini, nanti video itu dibuat, kemudian anak mengomentari itu. Iya. Ternyata di ada komunikasi yang bagus loh. Bergaul yang indah dalam Islam itu seperti ini ya, di situ nanti seolah-olah ada anak yang sebagai ustadznya yang memberikan Iya. apa. Itu kan saya kira proyek yang bagus Pak. Iya. Proyek film pendek ya Iya, film bahasa pendek ya Pak. ini kan nanti ada kaitannya dengan punya Bapak ini PJBL kan, PJBL Bapak kan membuat apa proyeknya. Iya, PJB buat video juga Pak. Jadi videonya yang pertama kan tadi dibagi Nah, 4 kelompok. Bapak nggak bikin video itu tadi Pak, video drama itu tadi sekalian. Iya. Ya kalau drama pemikiran di awalnya mungkin agak-agak karena waktu agak terbatas gitu Pak, mungkin tidak terkejar kan, makanya video video simpel saja seperti itu Pak. Mungkin bisa Ya dikembangkan. ini video simpel Pak. Ini nanti videonya simple. Jadi sekarang ini saya survei ke beberapa sekolah Pak. Dan Hmm. saya juga pernah jadi pengajar juga. Sekarang ini yang lagi tren di dunia pendidikan itu bukan lagi apa itu PowerPoint, Android, eh, kemudian apa itu PPT yang berbasis apa itu. Sekarang ini yang lagi tren itu adalah video shot, Pak. Video short ya Pak ya, Seperti di di TikTok, TikTok ya. seperti di TikTok, Di, YouTube Short, dan seterusnya itu. Jadi iya. guru itu harus bisa itu, Pak. Guru harus bisa membuat itu, mengembangkan itu. Nah, ini saya kira menarik Pak Yusra. Kalau Pak Yusra bisa mengawali itu, apalagi nanti Pak Yusra mendapatkan like banyak, subscribe, ya kan? Eh, yang Anjir. nonton banyak, itu bisa nanti masuk investasi juga jangka panjang. Bapak hanya sebagai sutradara saja, siswa nanti yang menjadi aktor, ya. Mm-mm. Siswa yang lakukan Bapak jadi sutradara. Jadi Bapak punya ide apa, biarkan siswa aja. Jadi nanti setiap tugas kelompok itu nanti Bapak dokumentasikan dalam video short gitu ya, yang selama itu nanti nanti ditayangkan di sekolah, minta pertimbangan rekan sejawat, Bapak Ibu guru yang ada di sana. Ini masuk enggak, masuk enggak, masuk enggak, diseleksi. Kalau masuk ya sudah upload ada di YouTube. Bapak Yusra punya akun pribadi official, ya. Yusra Nedi official misalnya ya, Nah, ada memproduksi Pak. film-film pendek SMP, anak SMP, pergaulan anak SMP dan seterusnya yang
Tujuannya adalah mengedukasi, saya kira anak-anak usia generasi Z, anak-anak SMP ini kan kurang sekali edukasinya dalam bermedsos ya. Iya, Mungkin iya Pak betul. Yusra Hmm. mengawali dengan mengedukasi itu, saya kira pahalanya lebih banyak, Pak. Iya, amal Oh jariahnya ya, dah, Pak. kan ada 3 amalan yang tidak putus amal jariah itu Iya. maksudnya. Jadi sekarang ini Pak, tetangga saja, tetangga itu sekarang tetangga digital Pak. Iya. Sekarang ada orang sakit, tetangga sakit itu lebih cepat kabarnya lewat WA grup Iya. RT atau lewat tetangga yang menyampaikan. Iya. Ada bapak ibu guru yang meninggal sakit dapat undian BRI itu ya, paling cepat ya lewat grup WA itu Iya, betul. sekarang tetangga digital itu Pak. Mm. Ini pentingnya digitalisasi sekarang ini Pak. Nah ini materi Bapak ini sudah bagus ya, materinya sudah bagus tentang temanya menarik, indahnya pergaulan dan komunikasi Islami, apalagi kalau sudah didukung dengan digitalisasi tadi berupa video shot, Ya Allah, Pak. dikembangkan. Hmm. Ya, itu akan apa ya, membuat branded tersendiri Bapak ya. Bisa juga nanti karir Bapak dari situ ya. Mungkin karir dari situ bisa apa seorang ustadz ya atau apa ya. Mungkin eh, branded Pak Yusra itu berawal dari situ juga bisa Pak. Jadi mungkin pejuang ya, pejuang Hmm. edukasi. Selama ini belum ada Pak, pejuang edukasi di apa edukasi di medsos itu belum ada. Pahlawan lah belum Hmm. ada ya. Banyak banyak yang pejuang itu rata-rata untuk bisnis ya, untuk bisnis investasi atau mungkin popularitas seperti artis itu, tapi popularitas edukator pendidik belum banyak. Nah, ini saatnya. Mungkin itu saja Pak ya, masukan Iya, dari Pak. saya. Makasih banyak, Basicnya Pak. nanti Sangat berguna, Pak. hanya masalah efektivitas saja sebetulnya Pak. Efektivitas itu saja. Semuanya include di situ gitu. Itu Insya Pak, Allah. eh, Iya, saya Pak. kira itu eh, 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 bisa ditutup rekornya di bawah. Ditutup dulu ya, Pak. Di stop Ya, ya, Pak. titip.